Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Retna Siwawanda dari kelas 11 IPS 1 yang akan menjelaskan secara singkat tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu cara menegakkan integritas bangsa. Bagaimana tidak, keberagaman bangsa adalah keunggulan sekaligus tantangan dan mengandung ancaman apabila tidak dipertahankan integritas. Disebut keunggulan karena keberagaman tersebut mengandung arti bahwa segala ahli ada di sini dan bisa saling mengisi satu sama lain untuk mengembangkan bangsa. Namun di sisi lain, perbedaan juga terkadang dapat memercikan ancaman. Dengan adanya kebinekaan, terdapat risiko yang mudah untuk membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat dan memancing amarah hingga lepas kendali. Mudah juga tumbuhnya perasaan kedaerahan yang terlalu sempit sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang dapat mengancam integritas nasional. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah integrasi bangsa Indonesia dengan cara mendukung segala upaya dan strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Bagian A adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu yang pertama adalah ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat adalah gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman di bidang ideologi, saat ini kehidupan masyarakat cenderung memengaruhi pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerakan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Lalu cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Dan yang ketiga adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri.
munculnya sifat hedonis, adanya sikap individualis, serta munculnya gejala westernisasi. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Yang B adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Bunhankam dalam membangun integrasi nasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang A adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua adalah pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut, yaitu A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang B adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang C adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.